Assalamualaikum sahabat hikmah kehidupan. Bayangkan, seorang istri yang sangat setia malah dikhianati oleh suaminya sendiri. Mereka sudah membina rumah tangga selama 20 tahun, tapi itu tidak membuat suaminya merasa bersyukur. Suaminya malah terpikat pada seorang wanita yang menjadi awal dari kehancuran rumah tangganya. Apa sebenarnya yang dicari oleh seorang suami pada perempuan muda yang membuatnya melupakan istri pertama? Sebelum kita mulai ceritanya, kami mengajak sahabat semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dukungan kecil dari sahabat sangat berarti besar bagi kami agar terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Sebagai ungkapan terima kasih, kami panjatkan doa terbaik untuk sahabat. Semoga Allah memudahkan segala urusan, melapangkan rizki, menyehatkan badan, serta mengabulkan seluruh hajatnya baik dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Aku menikah dengan Maryam lebih dari 20 tahun lalu. Sejak awal, kami hidup sangat sederhana. Rumah kami kecil, hanya berdinding papan, atap bocor di sana-sini. Aku bekerja sebagai pedagang kecil di pasar. Maryam tidak pernah mengeluh. Setiap aku pulang dengan wajah letih, ia selalu menyambutku dengan senyuman. "Abang sudah lelah ya? Mari makan dulu. Rezeki hari ini alhamdulillah cukup," katanya lembut. Dialah yang pertama kali membesarkan semangatku. Ia sering bangun malam untuk sholat tahajud, mendoakan usahaku agar diberkahi Allah. Aku masih ingat betul, saat modal daganganku pernah hilang karena kecopetan, Maryam justru menenangkan. "Insya Allah ada gantinya, Bang. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha." Doa-doa itulah yang membuatku bangkit lagi. Bertahun-tahun kemudian, usahaku berkembang pesat. Aku bisa membeli rumah permanen, kendaraan, dan menyekolahkan anak-anak di tempat yang layak. Banyak orang berkata, "Abang beruntung punya istri seperti Maryam. Jarang ada wanita yang setia seperti dia." Aku tahu itu benar. Tapi sayangnya, hatiku diuji oleh hal yang tak seharusnya. Saat usiaku menginjak 50 tahun, aku merasa mulai jenuh dengan rutinitas. Anak-anak kami sudah besar. Bahkan, ada yang sudah menikah. Di rumah hanya tersisa si bungsu. Maryam pun mulai menua. Wajahnya mulai berkerut, meski senyumnya tetap indah bagiku. Di pasar, aku sering bertemu seorang janda muda bernama Rani. Ia berjualan baju di kios dekat tokoku. Wajahnya manis, tutur katanya lembut. Suaminya wafat beberapa tahun lalu. Awalnya, aku hanya membantu, memberikan barang dagangan dengan harga lebih murah. Tapi lama-kelamaan, aku sering berlama-lama di kiosnya. Ia pandai mengambil hati. Sering bercanda, membuatku merasa muda kembali. Bisikan setan pun menguasai hatiku. "Bukankah engkau mampu menikah lagi? Bukankah menikahi janda juga ibadah?" Akhirnya, aku melamarnya. Tapi aku lakukan semua diam-diam, tanpa sepengetahuan Maryam, istriku yang setia. Pernikahan siri itu berlangsung sederhana, tanpa keluarga, tanpa anak-anak. Aku menipu diriku sendiri dengan alasan, nanti Maryam pasti mengerti. Yang penting, aku adil. Beberapa bulan pertama, aku merasa bahagia. Rani manja, selalu membuatku tertawa. Aku bahkan merasa seperti pria berusia 30 tahun lagi. Namun, kebahagiaan itu aku bayar dengan kebohongan. Aku mulai sering pulang larut malam, kadang menginap di rumah kontrakan Rani. Jika Maryam bertanya, aku hanya menjawab singkat. "Banyak urusan di toko?" Maryam tidak pernah membantah. Tapi aku tahu, hatinya menanggung luka. Ia hanya diam meski matanya sering berkaca-kaca saat melihatku datang dengan wajah kelelahan, seolah aku sudah tidak lagi merindukannya. Anak bungsuku, Hasan, pernah bertanya polos, "Ayah, kenapa jarang pulang? Ibu sering nangis sendirian." Pertanyaan itu menusukku, tapi aku pura-pura tidak mendengar.
Sampai akhirnya rahasia itu terbongkar. Maryam mendengar kabar dari tetangga bahwa aku menikah siri dengan Rani. Malam itu ia menatapku dengan mata yang penuh air, lalu bertanya, "Bang, apa betul engkau sudah menikah lagi?" Aku terdiam. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku mencoba mengelak, tapi akhirnya aku mengangguk pelan. Maria menangis sejadi-jadinya. Tangis yang membuat jantungku seakan diremas. "Kenapa engkau sembunyikan dariku? Kalau memang ingin menikah lagi, bicaralah. Aku bisa belajar ikhlas, tapi engkau memilih berkhianat. Apa aku sudah tidak berarti lagi, Bang?" Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menepis. "Cinta tanpa kejujuran hanya racun. Aku lelah, Bang. Aku tak sanggup lagi." Esoknya, Maryam berkemas. Ia pergi membawa Hasan, anak bungsu kami. Aku mencoba menahannya. "Jangan pergi, Maryam. Aku masih mencintaimu. Aku hanya khilaf." Maryam menoleh dengan wajah pucat. "Bang, aku sudah menemanimu sejak tak punya apa-apa. Aku rela lapar, aku rela susah. Tapi pengkhianatan ini lebih sakit dari kemiskinan. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku harus menjaga hatiku. Semoga Allah menjaga abang, tapi aku tidak bisa lagi tinggal di sini." Kata-kata itu menancap dalam hatiku. Aku hanya bisa melihat punggungnya menjauh, membawa serpihan hatiku bersamanya. Hari-hari berikutnya, aku tinggal bersama Rani. Awalnya masih terasa indah, tapi perlahan aku mulai merasakan perbedaan. Rani berbeda dengan Maryam. Ia lebih sering menuntut, "Bang, aku mau gelang empas. Bang, aku bosan di rumah. Ayo liburan. Bang, jangan lupa kasih tambahan belanja." Aku turuti, meski hatiku terasa sesak. Aku membandingkannya dengan Maryam yang dulu tidak pernah banyak meminta. Cukup dengan nasi dan sayur sederhana sudah membuatnya bahagia. Yang lebih menyakitkan, anak-anakku mulai menjauh. Mereka jarang datang, jarang menelpon. Jika datang pun, mereka hanya singgah sebentar, tanpa senyum hangat seperti dulu. Suatu hari, anak sulungku berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ayah, ibu tidak salah. Ibu hanya ingin kejujuran. Tapi ayah memilih menikah diam-diam. Kami kecewa ya." Aku hanya bisa terdiam. Malam-malamku semakin sepi. Rani memang ada, tapi hatiku kosong. Tidak ada ketulusan seperti Maryam. Suatu malam, aku menangis dalam sujudku. "Ya Allah, kembalikan Maryam padaku. Aku rela melepaskan segalanya, asal Engkau satukan kami kembali." Tapi doa itu terlambat. Aku mendengar kabar bahwa Maryam sudah menikah dengan seorang lelaki soleh. Tetangga kami yang dulu sering menasihati, "Jagalah Maryam, dia permata berharga. Jangan sia-siakan dia." Aku teringat nasihat itu, tapi aku justru menyia-nyiakannya. Kini Maryam hidup tenang bersama suaminya, sementara aku hidup dengan penyesalan. Sahabat, dari kisah ini aku belajar. Kejujuran adalah fondasi rumah tangga. Sekali berkhianat, kepercayaan hancur. Menikah lagi memang halal, tapi jangan dengan cara menyakiti. Pasangan setia adalah rejeki yang tak ternilai. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Penyesalan selalu datang terlambat. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari arti seseorang. Ridho dengan takdir Allah adalah obat hati. Meski perih, kita harus belajar menerima. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bantu kami menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Klik like, tuliskan doa atau kesan kalian di komentar, dan tekan subscribe untuk terus bersama dalam cerita-cerita penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.